Presentasi Diorama Sosiologi 12 EPS 2. Kita ini tentang globalisasi pada bidang ekonomi. Yang bangunan pertama ini kita bisa lihat ada bank. Nah, kenapa bank ini termasuk dalam globalisasi ekonomi? Karena dulu kan kita nabung biasanya pakai celengan, benar kan? Pakai celengan, masukin gitu ribet. Seiring berjalannya waktu, globalisasi ini mempengaruhi mempengaruhi ekonomi dan terbentuklah bank. Jadi kita kalau mau nabung bisa di bank gitu, ya biar nggak ribet gitu. Selanjutnya ini ada Indomaret. Kita bikin Indomaret itu karena Indomaret itu merupakan, bisa dibilang, pasar modern lah istilahnya. Dulu kita berbelanja, biasanya berbelanja kebutuhan rumah atau enggak apa-apa gitu di warung kan. Ini di Indomaret ini kita bikin karena inovasi baru dalam perkembangan dalam globalisasi ekonomi. Jadi Indomaret itu istilahnya kayak inovasi baru dalam bidang ekonomi dah gitu. Selanjutnya sini ada Pertamina, yaitu di sini Pertamina adalah salah satu contoh dari minyak bahan bakar untuk kendaraan-kendaraan, yang dimana di zaman dahulu yaitu masih kurang banyaknya minyak bumi atau bahan bakar bagi kendaraan-kendaraan, seperti belum adanya banyak jenis, yaitu kan seperti di bensin ini kan ada jenis-jenisnya banyak, kayak Pertamax, Pertalite, Premium. Nah, kan dulu itu seperti itu tidak ada. Jadi ini juga salah satu inovasi dari globalisasi perkembangan dari bidang ekonomi. Nah, selanjutnya apartemen. Kenapa kita bikin apartemen juga? Yaitu karena di bidang ekonomi juga menurut kelompok kami, yaitu apartemen ini juga termasuk karena pada zaman dahulu kita berpergian kemana-mana, tidak ada tempat tinggal, atau kita hanya bertinggal di rumah saudara atau teman yang terdekat. Nah, jadi pada zaman sekarang sudah banyaknya hotel, apartemen dan lain-lain di seluruh Indonesia. Ya, jadi merupakan salah satu globalisasi di bidang ekonomi juga. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi berdua. Kami perwakilan dari Ruang 1. Biasanya kami perkenalkan lebih dahulu. Saya mau Lari, saya 22. Saya pertama dengan saya 23. Jadi kami di sini mendapat tema yaitu globalisasi di bidang ekonomi. Pembahasan pada kali ini kita yang pertama itu adalah tentang globalisasi. Yang kedua ada faktor globalisasi di bidang ekonomi, yang ketiga ada solusi, dan keempat simpan dasar. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin bacain pantun dulu. Tebing tinggi di atas gunung. Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai saja presentasi. Yang pertama ini ada teori globalisasi menurut pada ahli. Nah, jadi di sini kita ngambil dua ahli aja. Yang pertama ada Bapak Selo Sumadja. Jadi menurut Bapak Selo Sumadja, globalisasi itu merupakan sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan juga komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Yang kedua ada kita ngambil dari luar negeri, yaitu Anthony Giddens. Globalisasi menurut Anthony Giddens ini adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia yang terhubung antara peristiwa satu lokasi dengan lokasi yang lainnya, yang menyebabkan perubahan pada kedua lokasi tersebut. Nah, selanjutnya, kalau teori globalisasi secara umum itu adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dan faktor-faktor yang ada akibat transkulturasi dan perkembangan
teknologi modern yang semakin canggih. Globalisasi juga disebut fenomena berwajah banyak karena bukan globalisasi itu bukan aja ada pada globalisasi dalam bidang ekonomi, cuma ada pada bidang yang lain kayak budaya, agama dan lain-lain. Globalisasi juga berkaitan erat dengan liberalisasi, internasionalisasi, devaluasi, westernisasi, dan deterialisasi. Yang pertama itu ada liberalisasi, yaitu mengurangi regulasi pemerintahan dalam kegiatan ekonomi agar tidak terjadi hambatan dalam perdagangan, pembatasan luas mata uang, devisa, dan lain-lain. Yang kedua ada internasionalisasi. Internasionalisasi itu ada hubungan antara negara yang dilihat dari segi adanya arus perdagangan dan tempat penanaman modal di dalamnya. Yang ketiga itu westernisasi. Westernisasi itu merupakan perubahan budaya kita mengikuti budaya orang luar, budaya barat. Kalau yang keempat deterialisasi adalah proses menghilangnya bahasa budaya dan jarak suatu bangsa. Yang selanjutnya teori globalisasi dalam bidang ekonomi. Artinya itu merupakan sebuah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional maupun lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi perdagangan barang, jasa, teknologi ataupun modal lintas batas. Berikut ini merupakan contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada ekspor impor, terus juga banyak perusahaan multinasional, yang ketiga ada peningkatan akses pasar dan juga maraknya perusahaan multinasional. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang memicu globalisasi pada bidang ekonomi. Yang pertama faktor perdagangan internasional ini dipicu untuk memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Yang kedua, yang keinginan untuk mengurangi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan negara atau keuntungan negara. Yang ketiga, faktor ketiga merupakan perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan atau teknologi dalam olah sumber daya ekonomi. Yang keempat, itu karena kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu meningkatkan pasar baru untuk menjual produk. Jadi punya ekspor itu. Yang kelima, dipicu karena perbedaan keadaan iklim, sumber daya manusia dan juga kebudayaan. Yang keenam, itu dipicu karena adanya kesamaan selera terhadap suatu barang antara negara yang satu dengan negara lainnya. Selanjutnya ada apa? Ada posisi dari kamu tiga. Yang dari posisi dengan dulu. Yang pertama, menstimulus tumbuhnya perekonomian di bidang negara tujuannya yang prioritas adalah negara berkembang. Yang kedua, membuka mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. Yang ketiga, mendorong ekonomi dunia terus tumbuh secara menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara dan menurunnya angka kemiskinan di dunia. Yang kelima, meningkatkan pendapatan berkembang. Yang keenam, membuat komunitas barang dan jasa di satu negara lebih banyak variasinya karena ada banyak tawaran dari negara lain. Yang ketujuh, membuat sebuah negara mampu bersaing di pasar global secara lebih efisien. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Yang kedua, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan sensitif terhadap berbagai peristiwa seperti perang dan terorisme di suatu negara. Yang ketiga, memicu terjadinya kerusakan lingkungan karena meningkatnya aktivitas industri dari produksi sampai konsumsi. Selanjutnya, adanya pendapatan per kapita yang timpang antara negara berkembang dengan negara yang maju. Yang kelima, kesenjangan pendapatan antar warga negara dalam suatu negara. Yang keenam, menurunnya level keamanan dalam pekerjaan karena meluas lingkup pasar, keamanan, transaksi atau pekerjaan sulit dipastikan. Selanjutnya, solusi yang dari kelompok kami memberikan yaitu ada 5 solusi. Yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintahan untuk citra keseluruhan dan kualitas produk. Ketiga, menghilangkan praktik korupsi, nepotisme dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha lokal khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Yang kelima, mendorong produk kreatif dan inovasi di masyarakat Indonesia. Kesimpulannya itu, globalisasi dalam bidang ekonomi menyebabkan meluasnya sistem perekonomian ke arah yang lebih terbuka antar negara. Perekonomian terbuka ini yang membawa suatu dampak ekonomi yang terjadi perdagangan internasional antar negara-negara di dunia. Perekonomian terbuka inilah yang membawa suatu dampak ekonomi itu terjadinya perdagangan internasional antar negara-negara di dunia. Selanjutnya ada saran dari karena globalisasi ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Maka diharapkan masyarakat itu bisa lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu yang ada yang bersumber dari luar negeri. Bagi pemerintah diharapkan bisa melakukan penekanan impor produk barang maupun jasa dan lebih mengembangkan produk-produk yang ada di dalam negeri. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan yang ada di Indonesia. Maka diharapkan pemerintah juga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan dari semua masyarakat yang masih nganggur supaya masyarakat itu bisa lebih tersejahterakan. Selanjutnya ini merupakan dokumentasi dari proses kelompok kami membuat proyek ini. Baik, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian presentasi diorama yang kami buat dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan hasil karya dari kelompok 2 yaitu globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalian bisa lihat di sini kita itu membuat karya yang di sini tuh terdapat sekolah internasional.
negaranya ada negara ada Senegal, Indonesia, Amerika, Belanda, terus juga ada Jadi teman-teman, begitulah hasil karya dari kelompok kami. Mungkin memang tidak terlihat dari belakang karena ketutupan oleh styrofoam, tetapi jika ingin dilihat langsung bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok kami, kelompok 2, yang itu adalah kelompok yang bidang praktek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, akan mempresentasikan hasil diorama kami. Sebelum itu, izinkan untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arif Aziz, saya seorang juru bicara dalam kelompok. Perkenalkan, nama saya Muradi Sandi, saya selaku ketua dari kelompok. Jadi pada kelompok itu mendapatkan tema di bidang globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini merupakan anggota kami. Yang pertama ada Anwar dari Pernyataan selaku ketua dari kelompok 2. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Arif Aziz selaku juru bicara. Yang ketiga ada Imam Mujid. Yang keempat ada Maya Pristia. Yang kelima ada Ramzi Al-Bashir. Yang keenam ada Naila Yuli Rahmatika. Yang ketujuh ada Rama Aksan. Yang kedelapan ada Septiani Kamayati. Dan yang kesembilan ada Yesi Cesli. Jadi sebelum masuk ke banyak materi, izinkan saya untuk menjelaskan teori dari globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Selanjutnya ada globalisasi menurut aparat. Pertama ada Charles Marjan. Menurut Charles Marjan, globalisasi adalah bentuknya sebuah komunikasi dan modernisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Selanjutnya ada Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens, globalisasi yaitu intensifikasi hubungan sosial dunia yang menghubungkan lokalitas yang terpisah sehingga peristiwa di satu bagian dunia bisa terjadi dengan menimbulkan efek pada orang dan tempat di bagian dunia lain. Selanjutnya ada teori globalisasi di bidang IPTEK sendiri nih. Jadi, globalisasi IPTEK adalah proses perluasan dan penyebaran pengetahuan dan teknologi modern melalui media elektronik dan transportasi. Nah, proses ini memungkinkan orang, perusahaan, dan negara dapat berinteraksi dan berkomunikasi. Contohnya apa aja sih? Jadi kita menghubungkan beberapa bidang seperti bidang Selanjutnya ada faktor penyebab globalisasi di bidang kita. Yang pertama ada munculnya kaum modernis yang intelek dan terakhir. Yang kedua, peran pemerintah melalui setiap kebijakan terkait pengembangan iptek. Yang ketiga, arus globalisasi membuka peluang masukan budaya baru dalam suatu negara. Yang keempat, persaingan antara negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi di halaman selanjutnya, apa sih solusi atau penyelesaiannya ketika adanya globalisasi di dalam bidang ini? Jadi di sini saya mengangkat 5 poin saja. Yang pertama, adanya meningkatkan motif berprestasi. Jadi kalau misalkan adanya globalisasi di bidang teknologi ini, kita jangan semata-mata hanya cuman menjadi penyimak, kita harus bisa meningkatkan diri kita dengan berprestasi, memanfaatkan teknologi yang muncul di era sekarang ini. Yang kedua, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Yang ketiga, selalu berorientasi ke masa depan. Jadi kita jangan di era globalisasi agar kita tidak tenggelam atau terbelakang di era globalisasi ini. Yang keempat, meningkatkan penguasaan teknologi di berbagai bidang. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya, jadi itu kita harus punya ilmu. Jadi kita harus belajar gimana sih cara memanfaatkan teknologi di berbagai bidang yang kita tuh emang itu kita banget gitu. Jadi bisa punya manfaat lah dari bidang ini, globalisasi ini. Lalu yang terakhir adanya meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia di bidang iptek agar mampu bersaing. Selanjutnya ada saran dari pemerintah dan masyarakat mengenai globalisasi. Yang pertama dari pemerintah, media sosial harus dimanfaatkan ke arah yang positif, ke arah untuk memajukan bangsa kita. Untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai positif, optimisme, kerja keras, integritas, kejujuran, toleransi, perdamaian, legalitas, dan kebangsaan. Contohnya, ikut mengkampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial yang baik, beretika, positif, produktif, dan berbasis nilai-nilai budaya kita. Lalu masyarakat memastikan bahwa manfaat iptek global dapat diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di negara-negara berkembang, serta berharap agar kerjasama internasional dalam penelitian dan pengembangan iptek bersifat adil, di mana manfaatnya didistribusikan secara merata dan tidak terdiskriminasi. Contohnya pembangunan pusat akses internet di daerah kecil, mendorong peningkatan pengembangan teknologi yang mempertahankan nilai-nilai lokal dan tradisi seperti integritas teknologi dengan warisan budaya. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan ngomongin tentang banyak hal atau materi ini, pasti kita
selalu ada dampak positif dan negatifnya kan dari kejadian di globalisasi sekarang ini. Jadi dampak positif dari globalisasi ini yang pertama ada mempercepat perkembangan dan inovasi serta memfasilitasi transfer pengetahuan antar negara. Yang kedua, membantu negara berkembang, mengakses dan menggunakan teknologi terbaru. Yang ketiga, memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Kalau misalkan dibahas tentang dampak positif, pasti banyak banget dampak positif yang udah kita rasakan sama-sama kan, apalagi tentang teknologi yang emang sekarang tuh dijadiin suatu hal yang utama bagi kita. Pasti dari kalian semua itu selalu ngerasa kurang gak sih kalau misalkan nggak megang HP, nggak megang laptop buat belajar atau buat komunikasi. Nah itu merupakan salah satu dampak positif dari globalisasi di bidang ini. Lalu pastinya semua hal itu ada dampak negatifnya, dan itu kita tuh harus pintar-pintar lah mengolah mana yang baik, mana yang buruk untuk diri kita sendiri. Nah salah satunya dampak negatif dari globalisasi di dalam bidang ini, yang pertama ada kesenjangan ekonomi. Pasti kalian udah berhasil melihat dengan kesenjangan ekonomi. Nah kesenjangan ekonomi itu apa sih? Jadi pasti kalau misalkan kalian bersosialisasi sekarang itu pernah nggak sih ngerasa kayak oh dia orang beda itu di bawah kita, pasti banyak lah kita nyadar lah semua orang itu hidup ini gak ada yang sama, pasti kan ekonomi juga berbeda-beda. Itu yang dinamakan dengan kesenjangan ekonomi. Lalu yang kedua ada potensi kehilangan lapangan kerja. Nah maksudnya apa sih? Nah pasti kalian tuh sekarang dengar kan ada berita kalau misalkan pembawa acara, pembawa berita itu katanya mau diganti dengan teknologi AI, ya kan? Nah itu dia salah satu negatifnya yang bisa menghilangkan lapangan pekerjaan bagi manusia. Lalu yang terakhir ada muncul masalah privasi hingga keamanan informasi. Nah ini sangat berbahaya bagi kita semua karena kenapa? Kalian mengenal apa itu hacker nggak? Nah jadi kalau misalkan kita amalkan dari karena kita di pembangunan itu pasti masuk ada data kita. Nah kalau misalkan teknologi itu tidak berfungsi atau adanya kerusakan di dalam itu, pasti data-data kita akan bocor dan akan merugikan diri sendiri. Jadi ini merupakan dokumentasi dari kelompok kami selama kita menjalani kerja kelompok dari bidang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi karya dan PowerPoint dari kelompok kami. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat siang berdua. Kami perwakilan dari kelompok 3 Universitas Gadjah Mada. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan tema yaitu adalah sosial budaya dari berbagai benua yang ada di dunia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Bala Pradana dari absen 24 dan juga partner saya Natasha Widya Zara dari absen 26. Jadi kami akan menjelaskan dulu ini hasil yang sudah kami buat. Jadi kami ini mengambil dari 5 benua yang berbeda yang ada di seluruh dunia. Yang pertama dimulai dari yang paling depan itu adalah dari benua Asia sendiri, yaitu ada Indonesia. Di belakangnya itu ada dari benua Eropa, kami mengambil itu yaitu Belanda. Di benua Amerika sendiri kami mengambil Amerika Serikat sendiri. Di benua Australia kita mengambil Australia, dan juga di terakhir di benua Afrika kami mengambil Afrika Selatan. Di sini kami konsepnya adalah international fashion. Nah, jadi di mana yang acara tersebut tujuannya untuk memperkenalkan budaya-budaya dari negaranya masing-masing, akan memperkenalkan di dunia luas. Ini untuk anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Al-Fanan Al-Fariza, ada Ayu Batini, ada Azalia Al-Faryani, ada Firman Afri, ada Muhammad Ivan Al-Tahir, ada Muhammad Kadir Rupiah, ada Muhammad Peter Walbada, dan ada Natasha Widya. Untuk pengertian globalisasi sendiri, pengertian globalisasi adalah suatu proses di mana dunia saling terhubung dengan adanya kegiatan perdagangan dan pertukaran budaya. Istilah tersebut berasal dari kata global yang artinya dunia.
seiring perkembangan teknologi, negara-negara di dunia saling terhubung dan informasi bisa tersampaikan dengan cepat. Ini pengertian globalisasi dan juga contoh menurut Charles Schwab sendiri, globalisasi merupakan suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Contohnya adalah gelombang budaya Korea yang mendunia, orang luar negeri tertarik belajar gamelan, dan juga gaya pakaian yang terinspirasi dari tontonan luar negeri. Nah, selanjutnya di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya di bidang sosial budaya. Dampak positifnya itu dapat bertukar gagasan atau pikiran dengan di dunia luar. Yang pertama itu ada dapat mempromosikan budaya Indonesia di kancah dunia sehingga budaya Indonesia akan terkenal. Yang kedua itu ada dapat menarik para wisatawan baik lokal maupun internasional dengan keindahan dan keunikan budaya Indonesia. Yang ketiga yaitu ada berkembangnya pola sosial seperti pola kerja masyarakat di Indonesia. Yang keempat yang terakhir ada berkembangnya prinsip multikulturalis dan sehingga memungkinkan rasa keterbukaan terhadap budaya baru. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama ada munculnya budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dengan mudah diterima masyarakat tanpa filtrasi yang berujung pada lunturnya budaya asli Indonesia. Yang kedua ada berkembangnya pola masyarakat individualisme sehingga tradisi-tradisi seperti gotong royong mulai hilang. Yang ketiga yaitu ada semakin banyak imigrasi dari luar negeri yang menetap di Indonesia dengan perilaku sosial budaya yang bertolak belakang dengan Indonesia. Selanjutnya ada menyikapi pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya. Adapun cara yang mungkin dapat kita lakukan bersama agar budaya Indonesia tetap terlindungi sehingga generasi penerus bangsa kelak dapat menikmati indahnya keagungan budaya Indonesia, di antaranya yaitu yang pertama ada menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia tidak begitu saja lalu mengadaptasi untuk kemudian digunakan bersama-sama. Yang kedua yaitu ada mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga ada menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang terakhir yang keempat yaitu ada memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu dan melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi. Juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi merupakan suatu gejala wajar yang pasti akan dialami oleh setiap bangsa di dunia, baik pada masyarakat yang maju, masyarakat berkembang, ataupun masyarakat yang modern. Jika suatu masyarakat atau negara menutup diri terhadap globalisasi, maka masyarakat atau negara tersebut akan tertinggal oleh zaman dan dapat dikatakan masyarakat atau negara tersebut tidak akan maju karena keterbelakangan dan sarannya yaitu sebagai generasi yang pandai harusnya kita mampu dan siap untuk menghadapi pengaruh globalisasi. Pengaruh negatif atau positif itu tergantung individu yang mengalihkan sendiri. Sebagai pribadi yang unggul dan cerdas pasti akan tahu apa yang akan dilakukan dengan memanfaatkan globalisasi ini. Karena banyak perubahan yang didapat dari globalisasi merupakan yang baik, hasil yang kita dapatkan akan baik juga. Begitupun sebaliknya, jika kita memanfaatkan dengan tidak baik, hasil yang didapat juga tidak akan baik. Saran yang terakhir yaitu adapun boleh kita memanfaatkan selama pengaruh itu baik terhadap diri kita sendiri, orang lain, bangsa, dan tentunya juga negara. Apalagi untuk memajukan budaya bangsa, itu merupakan suatu tindakan yang mulia dan sangat berjasa untuk sebuah negara. Ini untuk hasil dari dokumentasi yang sudah kami foto dari awal, dari mulai pertama kali kerja kelompok sampai dengan terakhir.
menyelesaikan berbagai isu yang kami buat. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada keliruan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini caranya bukan. Ya. Ya. Perwakilan dari Komite 4 yaitu mempresentasikan hasil diorama yang kami buat. Sebelum itu, kita kami mengenalkan diri kami dulu. Nama saya sebagai juri. Pertama kami dari Bidang sebagai ketua dan komunitas. Kemudian ini ada kelompok kami untuk memperjuangkan gagasan ini. Ada Rezi Bandara, Jadi diorama project kami ini terinspirasi dari tempat yang berlokasikan di Bali, Bu. Di tempatnya ada di Puja Mandala Worship Complex. Jadi terdapat beberapa tempat ibadah, tapi di satu tempat ada 5 ibadah beda. Yang pertama ada pura, kedua kelenteng, gereja, kemudian wihara dan masjid. Ya, jadi ini hasil karya kami. Selanjutnya kita masuk ke materi. Jadi di sini kita bakal lebih jauh lagi mengenai globalisasi di bidang agama. Jadi apa sih itu globalisasi? Globalisasi itu suatu proses yang berubah atau berbeda di mana setiap orang didirikan oleh negara atau basis wilayah. Artinya setiap individu dapat tumbuh dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui
Kesimpulan yang terakhir. Oke, jadi setelah materi yang udah dipaparkan sama Vina tentang globalisasi di bidang agama ini, kita punya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari globalisasi di bidang agama ini, fenomena globalisasi di bidang agama di Indonesia ini sangat berpengaruh besar banget dan nggak bisa dihindari. Karena dari kita bisa lihat contohnya dari tadi agamanya teman dua, juga bertambah masuknya budaya lain juga dapat menghasilkan beberapa agama yang lain. Nah, dengan adanya globalisasi bidang agama ini, ada juga dampak negatif dan dampak positif yang tadi sudah dipaparkan. Dan dengan adanya lima agama ini, Indonesia menjadi jauh lebih beragam, dapat lebih toleransi lebih tinggi, bahkan sekarang dapat dilihat contohnya gereja dan masjid sudah bisa dibangun dengan secara berdekatan tanpa adanya masalah apapun. Udah selesai bikin materi kita. Iya nih. Masih ada nih. Apa nih? Betul. Betul banget. Ada yang mau dengerin nggak pantun kita? Mau dong. Nanti kalau misalnya aku ngomong, kalian ngomongnya apa? Oke. Makan salad di Sikani. Makan pempek siadan. Sungguh indah dunia ini hidup rukun dalam perbedaan. Sekian presentasi dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Saya Elvina Mawati. Saya